Audio Jungle. Horas Amanginang dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian HKBP Delta Mas di hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada, damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, yang kami kenal melalui nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang selalu mengasihi kami, Tuhan yang kudus dan mulia. Terima kasih dan kami bersyukur untuk berkat dan penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Pada hari ini kami akan kembali memulai dan melanjutkan seluruh aktivitas dan pekerjaan yang kami rencanakan. Kami bisa memasuki hari ini, itu semua karena kasih anugerah-Mu. Kami percaya dalam segala hal Tuhan punya rencana yang baik dalam kehidupan kami. Dan saat ini pun kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi kami Tuhan untuk kami dapat mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan Harian HKBP pada hari ini hari Rabu, tanggal 26 Februari 2025, diambil dari Lukas 6 ayat 27 sampai ayat 28. Marilah kita mendengar nats renungan kita pada hari ini yang akan dibacakan anak remaja Huria kita, Natania Boru Huta Barat dari WIK Delta Mas. Renungan harian Rabu 26 Februari 2025 diambil dari Lukas 6 ayat 27-28. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, "Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihanilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu." Dalam bahasa Batak didok, "Alai hudok mah tuhamunana menangi, haholongi hamuma musuhmuna. Na denggan ma bahen hamu tuna mangkosomi hamu. Pasu-pasu hamu ma akana memburai hamu. Tang yangkon hamu ma akana mengapusi hamu." Amin. Terima kasih atas bacaannya di hari ini, Natania Boru Huta Barat.
Jemaat HKBP Delta Mas yang dikasihi Tuhan, saat mendengar ayat renungan hari ini, kebanyakan dari kita akan berpikir skeptis. Mengasihi keluarga saja susah payah, apalagi mengasihi musuh, bukan? Kita tidak mudah memberi pipi kiri kita kepada orang yang telah menampar pipi kanan kita. Oleh karena itu, ada baiknya kita terlebih dahulu membaca bacaan Alkitab hari ini, berdoa, dan menyelidiki hati kita masing-masing. Pertama-tama yang dimaksud musuh di sini adalah orang yang membenci kita, mengutuki, menganiaya, menyerang, dan mereka yang mencapai kepentingan pribadinya dengan mengorbankan kita. Terhadap seorang musuh, Tuhan meminta kita untuk merespon mereka dengan tindakan-tindakan yang supernatural, yaitu yang tidak dapat dilakukan oleh kekuatan kita sendiri. Itulah yang membedakan pengikut Yesus dari orang lainnya. Sebab jika kita mengasihi orang yang mengasihi kita, kita tidak ada bedanya dengan orang-orang dunia. Mengasihi musuh, berbuat baik kepada mereka, memintakan berkat, dan berdoa bagi mereka tentunya memerlukan iman. Ini adalah tindakan yang dilakukan oleh orang yang telah diselamatkan, yang telah diberi pikiran baru dan kekuatan baru oleh Kristus melalui Roh-Nya. Jadi, jangan lagi berpikir tidak mungkin. Kita bisa mengasihi musuh oleh karena kita diberdayakan oleh Roh. Untuk membantu kita memulai langkah dalam mengasihi musuh, Alkitab menjabarkan beberapa prinsip yang dapat kita pegang. Ingat, identitas kita sebagai pengikut Kristus, ciri khas kita adalah kasih. Yang pertama, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kita. Artinya, kita tidak hanya mengasihi orang yang mengasihi dan berbuat baik kepada kita, namun kita juga harus mengasihi musuh dan membalas mereka dengan kebaikan. Kita bukanlah orang-orang yang mengharapkan pahala dari manusia, tapi kita hanya berharap kepada Allah. Kita percaya Ia melihat dan mendengar. Bagaimana cara berbuat baik kepada musuh kita? Jika ia lapar, berikan makan. Jika ia haus, berikan minum. Jika ia kedinginan, beri baju penghangat. Jika ia bingung, beri bantuan dan jalan keluar. Jika ia sakit, jenguklah. Jika ia marah, sabarlah, dan lain sebagainya. Yang kedua, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kita. Kedua hal ini memang bertolak belakang, yaitu antara berkat dan kutuk. Namun, sebagai murid Kristus dan anak Allah, yang kita berikan kepada orang lain adalah berkat, bukan kutuk. Namun jika kita menerima kutuk dari orang lain, maka cara kita mengasihinya adalah dengan meminta Tuhan memberkatinya. Yang ketiga, berdoalah bagi orang yang mencaci kita. Tidak bisa kita atur bahwa semua orang pasti akan menyukai kita. Yang bisa orang lain lakukan saat ia atau mereka tidak menyukai kita adalah dengan mencaci kita. Itu bisa saja terjadi terhadap diri kita. Maka, jika kita mau mengasihinya, kita mendoakan dia, bukan membalas mencacinya. Dengan demikian, kita telah mengasihi orang-orang yang memusuhi kita. Inilah yang disukai Tuhan atas kita, yaitu jika kita mengasihi musuh-musuh kita, sebab Ia pun telah melakukannya. Seperti sebuah kalimat pengingat bagi kita. Kegelapan tidak bisa mengusir kegelapan. Hanya cahaya yang bisa melakukan itu. Kebencian tidak bisa mengusir kebencian. Hanya kasih yang bisa melakukan itu. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapa atas firman yang baru kami dengar di hari ini.
Kiranya melalui firman yang baru kami dengar ini memberi kami kekuatan untuk dapat mengasihi musuh kami, seperti Engkau telah terlebih dahulu mengasihi kami. Ampuni kami bila kami sulit mengasihi musuh kami. Kuatkan kami agar kami mampu dan dapat memperlakukan mereka seperti kami ingin diperlakukan. Demikian juga dalam kehidupan kami di sepanjang hari ini, berkatilah Bapa kami baik di dalam segala tugas aktivitas kami, dalam studi, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pelayanan, dan juga kiranya Tuhanlah yang menjadikan kami berhasil dan berkemenangan di setiap rencana-rencana kehidupan kami. Terkhusus juga saat ini kami berdoa buat saudara kami Amang Hasiholan Simangunsong, Wik Diaspora, di mana saat ini sedang sakit dan dalam perawatan di rumah. Kiranya Engkaulah ya Bapa yang memberikan kesembuhan baginya, agar Amang Hasiholan Simangunsong ini dapat segera kembali pulih dan beraktivitas dengan baik, terutama dalam pelayanan musik di rumah-Mu ya Bapa. Demikian juga kami berdoa buat keluarga dari jemaat-Mu yang saat ini merindukan keturunan di keluarga mereka. Kiranya Engkaulah ya Bapa yang menghadirkan keturunan di tengah-tengah keluarga mereka, sehingga mereka pun dapat merasakan sukacita yang daripada-Mu. Terima kasih ya Bapa atas hari-hari yang dapat kami lewati. Kiranya Engkaulah yang selalu menyertai kami agar kami dapat menjalani hari-hari kami ini seturut dengan kehendak-Mu. Juga kami berdoa untuk anak-anak kami, baik yang saat ini bersama kami dan yang berada di luar kota yang jauh dari kami orang tuanya, di mana mereka untuk menuntut ilmu ataupun untuk bekerja. Kiranya Tuhanlah yang memimpin kehidupan mereka. Jauhkan mereka dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Dan Engkaulah ya Bapa yang mendatangkan sahabat-sahabat yang baik bagi mereka, yang dapat mendukung mereka dalam pendidikan maupun pekerjaan mereka. Dan demikian juga di dalam pergaulan mereka, mereka dapat beraktivitas sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas segala yang terjadi dalam kehidupan kami dan juga di setiap rencana-rencana kehidupan kami. Karena kami percaya Engkau akan memberikan yang terbaik bagi kami semua. Karena Engkaulah yang maha tahu, yang maha kuasa, maha melihat akan masa depan kami. Kami serahkan semua permohonan kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan kiranya kehendak-Mu lah yang jadi di bumi ini seperti di sorga. Haleluya. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Amin.